Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kami bisa menyelesaikan tugas hukum perdata. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi mengenai dengan alasan perceraian, prosedur perceraian, dan akibat hukum perceraian. Untuk itu saya berikan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, pengertian perceraian. Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus. Dalam istilah agama, Said Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atau putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat dilakukan melalui talak atau gugatan. Yang pertama, cerai talak. Cerai talak merupakan suami yang mengajukan permohonan cerai kepada istri, yang dimana suami berstatus sebagai pemohon dan si istri sebagai termohon. Yang kedua, cerai gugat. Cerai gugat adalah istri yang mengajukan permohonan cerai kepada suami, yang dimana si istri berstatus sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Adapun dua jenis perceraian, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami dan istri atau berakhirnya hubungan disebabkan oleh adanya ketidakbahagiaan antara kedua belah pihak, dan perceraian ini diakui secara legal atau hukum. Kemudian cerai mati. Cerai mati merupakan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah satu pasangan, baik suami atau istri. B. Alasan dari perceraian. Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, diterangkan adanya sebab-sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat. 5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. C. Prosedur perceraian. Prosedur perceraian di Indonesia diatur oleh undang-undang, tergantung pada agama yang dianut oleh pasangan dan status hukum pernikahannya. Berikut penjelasan rinci mengenai prosedur perceraian. 1. Dasar hukum. Prosedur perceraian di Indonesia diatur oleh yang pertama, hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Yang kedua, hukum perdata. Untuk non-muslim, mereka menggunakan Burgerlich Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan adalah yang pertama, surat gugatan atau permohonan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Yang kedua, kartu tanda penduduk. Yang ketiga, akta nikah. Yang keempat, akta kelahiran anak.
jika mereka memiliki anak. Yang kelima, surat penghasilan gaji jika relevan. Yang keenam, bukti pendukung alasan perceraian seperti foto, video, surat, dan lain-lain. Ketiga, prosedur perceraian di pengadilan. A. Pengajuan gugatan. Yang pertama, Muslim. Orang Muslim mengajukan gugatan ke pengadilan agama sesuai dengan kediaman istri. Yang kedua, non-Muslim. Orang yang non-Muslim mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di wilayah domisili tergugat. B. Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi wajib dilakukan untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak. C. Persidangan. Yang pertama, jika mediasi gagal, kasus dilanjutkan ke persidangan. Yang kedua, proses pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pembuktian atau saksi dan bukti fisik, kesimpulan dan putusan. D. Putusan pengadilan. Pengadilan memutuskan apakah perceraian dikabulkan atau ditolak. Jika dikabulkan, pengadilan menerbitkan akta cerai. E. Upaya hukum. Jika salah satu tidak puas, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Keempat, hak asuh anak dan harta bersama. Yang pertama, A. Hak asuh anak. Anak di bawah 12 tahun biasanya diasuh ibu, kecuali ada alasan kuat yang menunjukkan sebaliknya. Anak di atas 12 tahun dapat memilih tinggal dengan siapa. B. Harta bersama. Dibagi sesuai kesepakatan bersama atau keputusan pengadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin D, akibat hukum perceraian. Baik, dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut. Akibat talak dalam pasal 149, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib yang pertama memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul. Dan yang kedua, memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuh talak bain atau nusyuj dan dalam keadaan tidak hamil. Dan yang ketiga, melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul. Yang keempat, memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Akibat perceraian dalam pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah 1. Anak yang belum memayij berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. Ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 2. Anak yang sudah memayij berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya. Dan yang ketiga, apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula. Yang keempat, semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau 21 tahun.
Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf A, B, dan D. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut kepadanya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yang pertama, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya memelihara dan mendidik yang diperlukan anak bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Mungkin itu presentasi dari kami. Kami tutup. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.